Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mutarudin dari Pendidikan Fisika Untirta tahun 2019. Di dalam video ini kita akan membahas tentang 5 jurnal tentang pengembangan alat laboratorium dari hukum Archimedes. Maka daripada itu, simak dengan seksama dan juga dapatkan ilmunya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mutarudin dari Pendidikan Fisika Untirta tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan alat laboratorium dari hukum Archimedes, di mana nanti saya akan memberikan referensi 5 jurnal dan kita akan sama-sama membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari 5 jurnal tersebut. Namun sebelum ke materi, di sini saya punya video nih untuk menstimulus teman-teman semua mengetahui tentang sejarah dari terbentuknya hukum Archimedes. Silahkan ditonton ya teman-teman. Pada tahun 245 sebelum Masehi, Raja Hirion II memerintahkan pelayan untuk mencarikannya pandai emas yang dapat membuatkannya sebuah mahkota. Setelah menemukan pandai emas tersebut, ia langsung membawa ke hadapan sang raja untuk memberikan mahkota tersebut untuk sang raja. Sang raja memakai mahkota tersebut dengan perasaan yang bangga. Namun tak lama, banyak rumor bertebaran bahwa mahkota tersebut terbuat dari emas palsu. Merasa marah, raja akhirnya memanggil Archimedes untuk membuktikan keaslian dari emas tersebut. Ketika tengah berpikir, Archimedes melihat bambu dan air. Lalu ia menemukan cara untuk menguji keaslian dari mahkota tersebut. Ia menghadap sang raja untuk membuktikannya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum ke pembahasan 5 jurnal, di sini saya akan membahas tentang materi prinsip Archimedes terlebih dahulu, di mana yang telah kita ketahui bahwa di dalam prinsip hukum Archimedes kita mengenal tentang mengapung, tenggelam, dan melayang. Nah, suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair mendapat gaya ke atas nih teman-teman, sehingga beratnya menjadi berat semu. Gaya ke atas ini disebut dengan gaya apung, yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda, sehingga secara matematis ditulis sebagai berikut: FA sama dengan WU dikurangi WF, dengan FA merupakan gaya apung, WU merupakan berat benda di udara, dan WF berat benda di dalam fluida. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa ketika sebuah benda tercelup seluruhnya atau sebagian di dalam fluida, fluida akan memberikan gaya ke atas atau disebut juga gaya apung pada benda tersebut, di mana besarnya gaya ke atas atau gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, sehingga gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis kita bisa tuliskan FA atau gaya ke atas sama dengan W atau berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Nah, untuk rumus turunannya, FA sama dengan W itu merupakan rumus M dikali G, sehingga FA sama dengan M dikali G. Nah teman-teman ingatkan, ketika kita mencari massa jenis atau rho, rumusnya itu adalah M per P. Maka ketika kita ingin mencari M, kita bisa menuliskan rho fluida dikali V benda di dalam fluida, atau volume dikali gravitasi. Nah, jadi rumus akhirnya adalah FA sama dengan rho fluida dikali V benda di dalam fluida dikali gravitasi.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari 5 jurnal, di mana sebelumnya saya sudah mengumpulkan 5 jurnal tentang pengembangan alat laboratorium dari hukum Archimedes. Nah, untuk jurnal yang pertama, ini memiliki judul Pengembangan Pemahaman Siswa tentang Hukum Archimedes melalui pembelajaran menggunakan simulasi PET atau kepanjangan dari Physics Education Technology. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut, saya sudah menelusuri web PET tersebut dan ternyata hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita melihat webnya, kita bisa menyimpulkan tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran melalui sistem dalam jaringan tersebut. Yang pertama, kelebihannya siswa bisa melakukan percobaan melalui dalam jaringan. Artinya, siswa tidak hanya melakukan praktikum di laboratorium untuk pembuktian, melainkan bisa melihat di web PET tersebut. Dan yang selanjutnya, PET merupakan pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar karena berbentuk teknologi yang menyerupai permainan atau game. Sudah kita ketahui bersama bahwa di era globalisasi ini tentunya minat siswa terhadap pembelajaran itu sudah sedikit menurun. Malah bisa dikatakan games online maupun offline sudah menggantikan minat siswa untuk belajar. Maka daripada itu, pembelajaran melalui PET ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar fisika. Dan untuk yang ketiga, PET juga dapat dilakukan oleh siswa kapanpun, termasuk di rumah, sehingga mereka dapat belajar lebih lama dan mengulangi bagian yang mereka tidak mengerti, sehingga mereka bisa mempelajarinya dengan lebih teliti dan juga lebih seksama. Dan yang keempat, PET juga dapat menyajikan simulasi dari percobaan yang sulit dan alatnya mahal dengan cara yang murah dan mudah, bahkan dapat dilihat oleh siswa lebih jelas. Misalnya percobaan nuklir dapat dilihat dalam simulasi tanpa harus mencoba nuklir sendiri. Dan yang terakhir adalah reaksi dan kejadian mikro dapat disimulasikan dengan jelas dalam model, sehingga siswa makin jelas menangkap konsepnya. Misalnya model gerak atom atau molekul yang sulit dilihat mata dapat dilakukan dengan simulasi komputer atau menggunakan PET tersebut. Yang selanjutnya, di internet banyak sekali percobaan dengan simulasi yang dapat dijadikan tugas siswa untuk mengamati dan mempelajarinya, sehingga para guru sudah tidak usah lagi membuat soal-soal untuk diberikan kepada siswa, karena di dalam internet sudah banyak sekali soal-soal yang bisa dipelajari oleh siswa. Yang ketujuh, para ahli miskonsepsi menemukan bahwa simulasi komputer dapat membantu menghilangkan miskonsepsi siswa, karena siswa dapat membandingkan pemikirannya yang tidak benar dengan simulasi yang mereka lakukan dan yang mereka lihat. Yang kedelapan, simulasi PET ini dibuat dalam Java dan Flash sehingga dapat dijalankan langsung dari website PET atau http://pet.colorado.edu dengan menggunakan web browser standar. Selain itu, PET juga dapat diunduh secara gratis dan dipasang pada komputer sehingga dapat digunakan secara offline. Dengan demikian, simulasi PET sangat membantu siswa untuk mengeksplorasi peristiwa fisika sehingga siswa dapat membentuk pengetahuannya sendiri. Simulasi yang ditampilkan oleh PET juga berdasarkan konsep fisika loh, sehingga tidak menyebabkan terjadinya miskonsepsi. Dengan simulasi PET yang menampilkan simulasi menarik seperti sebuah permainan atau games, maka simulasi ini akan menarik minat siswa untuk belajar tentunya. Nah, tadi ada kelebihan dari sistem pembelajaran daring atau menggunakan PET ya. Sekarang ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya adalah PET ini tidak terjangkau oleh siswa yang berada di pelosok yang kurang tersentuh teknologi.
karena kita ketahui di pelosok-pelosok negeri sentuhan dari jaringan itu masih kurang memadai sehingga tidak bisa mengakses web ataupun Google yang tersedia di dalam pembelajaran dalam jaringan. Nah, untuk selanjutnya ada jurnal yang kedua dengan judul Pengembangan Sensor Air Hujan Menggunakan Hukum Archimedes untuk Jemuran Pakaian Otomatis Berbasis Lingkungan sebagai Media Pembelajaran Fisika. Untuk kelebihannya, yang pertama, bahan yang digunakan berasal dari alat-alat bekas sehingga harganya terjangkau. Yang kedua, materi pembelajaran fisika bagian fluidostatis merupakan pelajaran yang abstrak menjadi konkret karena adanya alat peraga berupa sensor air hujan tersebut. Nah, untuk kekurangannya, di dalam jurnal tersebut penulis kurang menyertakan gambar serta langkah-langkah dalam pembuatan alat peraga ini, sehingga pembaca bingung dalam memahami konsepnya. Untuk jurnal yang selanjutnya, yaitu jurnal yang ketiga, ada jurnal dengan judul Rancang Bangun Perangkat Eksperimen Hukum Archimedes untuk MTS LB atau luar biasa Yake Tunis kelas 8, di mana jurnal di sini ditulis oleh Rapikoh Utami, Winarti, dan Joko Purwanto. Nah, untuk kelebihannya, alat peraga ini dibuat untuk keperluan praktikum penyandang disabilitas atau difabel loh. Yang kedua, membantu siswa tunanetra untuk memahami konsep hukum Archimedes baik dalam kelas maupun praktikum. Dan yang ketiga, membuat gelas ukur neraca pegas dengan menggunakan huruf Braille untuk siswa tunanetra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam di Yogyakarta. Jadi MTS LB Yake Tunis ini merupakan kepanjangan dari Madrasah Sanawiyah Luar Biasa Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam yang berada di Yogyakarta. Nah, untuk kekurangannya, pembuatan produk yang biayanya relatif mahal. Adapun gambar-gambar dari alat peraganya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jurnal yang keempat, yaitu Perkembangan Alat Peraga Hukum Archimedes untuk siswa kelas 8 SMP, di mana jurnal tersebut dirancang oleh yang pertama Eko Dian Pratiwi dan juga Soeharto Linuwi. Untuk kelebihan dari jurnal tersebut, yang pertama, alat yang digunakan menjadi lebih kompleks, yaitu dengan adanya penambahan minyak goreng dan gliserin untuk fluidanya yang semula hanya air saja. Hak ini membuat siswa menjadi paham tentang perbedaan massa jenis fluida itu sendiri karena adanya pembanding. Dan untuk bendanya ditambah dengan balok kayu dan balok kaca yang semula hanya telur mentah. Nah, teman-teman pasti di SMP-nya sudah melakukan percobaan tentang hukum Archimedes ini menggunakan telur mentah dan juga air yang ditaburi garam kan. Nah, di dalam pengembangan yang diusulkan oleh saudara Eko dan juga Soeharto ini, ternyata selain menggunakan telur, mereka juga menggunakan balok kayu dan juga balok kaca sebagai benda tambahannya. Dan juga untuk fluidanya tidak hanya air garam saja, melainkan mereka menambahkan minyak goreng dan juga gliserin. Adapun kekurangan dari pengembangan ini, yang pertama, praktikum menjadi lebih kompleks dan ribet, tidak mempermudah karena inovasi adalah penambahan alat bukan renovasi alat ke yang lebih canggih. Nah, untuk gambar-gambar daripada pengembangan alat hukum Archimedes ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang kelima untuk jurnal yang terakhir atau jurnal yang kelima dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran pada Materi Hukum Archimedes untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa, di mana jurnal ini dibuat oleh Frans Tonaogi, Agus Setio Budi, dan juga Esmar Budi.
Adapun kelebihan dari alat ini, yang pertama, alat peraga berupa kapal selam, di mana tidak hanya sebagai media demonstrasi, namun juga bisa digunakan dalam eksperimen untuk menghitung gaya ke atas atau FA dalam kapal itu sendiri. Tapi ada kekurangannya nih. Kekurangannya, penulis tidak menyertakan gambar serta prosedur dalam pembuatan alat peraga kapal selam sendiri, sehingga pembaca masih kesulitan dalam memahami konsepnya. Seharusnya penulis menyertakan prosedur dalam pembuatan kapal selam itu sendiri, sehingga selain menjadi gagasan atau ide, penulis juga bisa menerangkan kepada guru untuk menerapkan gagasannya di sekolah, seperti menerangkan prosedur pembuatan kapal selam itu sendiri. Nah, mungkin jurnalnya cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga kalau misalkan masih banyak ada kata-kata yang salah dan juga kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.